Shalom. Shalom. Apa kabar? GBI Anugerah. Luar biasa yang keras ya. Luar biasa ditambah lagi. Yes, yes, yes. GBI Anugerah. Luar biasa. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya untuk melayani di tempat ini. Gak terasa ya, mungkin sudah hampir 2 tahunan mungkin ya. Wah saudara, memang di dalam pandemi ini banyak terjadi banyak perubahan-perubahan ya. Baik perubahan di dalam bisnis, dalam pekerjaan, perubahan juga di dalam dunia ibadah. Sekarang ada yang namanya gereja YouTube internasional. Ya. Mengapa saya katakan gitu? Banyak gini, gak ke gereja Pak? Enggak Pak, saya kira aku melo online. Ya, semua dunia jadi online saudara ya. Cari barang online. Ya, nyari makanan juga online. Ya, cuma nyari doa nggak iso online saudara ya. Nyari doa harus dengan Tuhan Yesus sendiri ya. Nah saudara, padahal kalau kita online saudara, ini mestinya apa ya, kurang pas gitu loh ya. Karena apa? Kalau online itu bisa disambi. Enak lihat online sambil makan ya. Enak-enak penyembahan, umpamanya ya di kamar sendiri waktu menyembah, anak masuk, Pak wis makan Pak, buyar pikiran saudara ya. Coba ya, dunia online ini merubah segalanya. Nah saudara, ketika kita dapat beribadah seperti ini adalah sebuah anugerah. Makanya saudara kita nikmati. Berapa banyak kita mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah. Saudara, Tuhan menjamah saya bukan melalui KKR yang besar, bukan. Ketika saya beribadah, mengikuti ibadah, ya pada waktu itu sekitar tahun 84, 85 ya, 85. Waktu itu saudara, mama saya sedang sakit, saya ini diajak adik saya ke gereja. Waktu diajak ke gereja, ini lagi stres, pikiran sumpek saudara ya. Karena dengan dokter mamanya disuruh pulang, suruh kasih makan enak-enak. Ya berarti kontraknya mau habis saudara. Suruh kasih makan yang enak-enak. Saya sebagai anak berusaha, berdoa. Apalagi dulu kita Kristennya Kristen KTP. Diajak ke kanan, ke kiri, ya ke orang pinter, ke dukun, ke paranormal, ke suhu. Pokoknya saya sampai ngomong waktu itu endi sing cepet. Coba saudara, ini orang Kristen, tapi Kristennya Kristen KTP tok. Gampang Kristen yang diombang-ambingkan dengan keadaan. Nah saat itu adik saya ini yang masih tekun di dalam ibadah. Kemudian saya diajak ke gereja, ya. Waktu diajak gereja, wah saya betul-betul Tuhan itu menjamah melalui ibadah. Saya masih ingat betul saudara, ada pujian dulu, pujian lama ya. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pujian ini aja ya, dengan semangat jemaat ini yang bersukacita, saudara menjamah hati saya. Saya ikut terbawa di dalam aliran arus ini. Secara tidak langsung itu saya ini tidak ngerti nangis saudara. Sambil memuji Tuhan dengan bersorak-sorai, saya menangis. Ya, saya menangis. Jadi di dalam selama hampir pujian bersorak-sorai itu air mata saya mengalir. Ya. Nah kemudian masuk di dalam
firman Tuhan. Ya, saya masih ingat. Yesus yang termanis buat jiwaku. Waduh, orang Perancis ngomong nangis tambah kepier, saudara. You know kepier? Ya, nangis itu. Disitulah saudara saya benar-benar menikmati yang namanya sebuah ibadah. Nah saudara, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita baca dulu di dalam Mazmur pasal yang ke-33. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ayo kita baca berganti-gantian. Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ayat 2 baca bersama, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. 4. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. 6. Oleh firman Tuhan telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. 8. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Saudara, kalau saudara baca dan renungkan di dalam Mazmur pasal 33, ayat 1 sampai ayat 9 ini berbicara tentang ibadah. Ya, ibadah. Saudara, saya memberikan satu tema, ya, bukan temanya tentang ibadah, tapi firman Tuhan ini berbicara tentang ibadah. Saya berbicara tentang mengalami kuasa Tuhan di tengah-tengah ibadah. Saudara, mengalami kuasa Tuhan. Usahakan saudara setiap di dalam ibadah, saudara ini mengalami Tuhan benar. Jangan cuma sekedar rutinitas di dalam ibadah. Bahkan mungkin sehari-hari, ya. Sehari-hari pun saudara, ketika saudara berdoa memuji Tuhan, saudara merasakan bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan saudara. Saudara benar-benar mengalami Tuhan di dalam hidup saudara. Ya. Saudara, dulu awal-awal pertobatan saya, bahkan sampai hari ini saudara, ya. Ketika saya memuji Tuhan, seringkali air mata mengalir. Ketika saya membaca firman Tuhan, air mata mengalir. Kadang-kadang membaca firman Tuhan ketika kita menghadapi masalah, bisa yes dewek saudara, ya. Saudara kira-kira pernah ngalami enggak gitu? Ya, saya percaya saudara. Mungkin kita sedang menghadapi berbagai macam masalah, kemudian saudara berdoa kepada Tuhan, berlutut, kemudian membaca firman Tuhan, rasanya Tuhan itu berbicara, gitu loh. Ya, saya mengalami itu tahun 88 saudara. Saya tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan di dalam hidup saya? Semuanya Tuhan sudah memimpin dalam pekerjaan, rumah tangga. Apa ke depannya Tuhan? Saudara, saya buka firman Tuhan, Alkitab. Loh, saya kok ya nemukan Yesaya 62. Yesaya 42. Di situ perikopnya hamba Tuhan. Tak pikir loh, mosok aku jadi pendeta gitu ya. Mosok jadi hamba Tuhan.
Tak pikir gak ketepaan be ya. Wow, saya buka lagi. Kok ya nemukan Yesaya 49, hamba Tuhan loh, genapi saudara. Saya sampai bingung waktu itu, saya menangis juga. Ya, makanya baca dewe, nangis dewe. Dikatakan bahwa aku menaruh rohku kepadamu untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Saya berlutut di kaki Tuhan, Tuhan saya menangis. Tuhan, nanti Tuhan kalau wis umur-umur gocap ngono Tuhan. Ya. Tapi Tuhan tidak mau saudara. Ya, saya alihkan firman Tuhan ini. Tak pikir wis nanti wis. Saya tunda saudara. Ya, setiap kali hamba Tuhan yang berkhotbah di gereja mengatakan, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Wah, saya selalu angkat tangan, tapi gak pernah turun tangan, itu dari bujui saudara ya. Selalu saya angkat tangan, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Saya. Tapi gak pernah turun tangan. Akhirnya apa saudara? Tuhan memanggil seperti memanggil Yunus saudara. Tapi untuk gak cemplung perut ikan saudara, tapi kecemplung di dalam berbagai masalah saudara. Akhirnya saudara tahun 90 itu terjadi di dalam hidup saya. Tahun 92 terjadi musibah lagi. Dan tahun 92 itulah awal saya melayani Tuhan. Jadi sudah 30 tahun, sekarang 2022, 30 tahun. Ya, saya berlutut di kaki Tuhan, Tuhan ini aku mau melayani Engkau. Nah saudara, yang perlu saya sampaikan saudara, bagaimana kita ini bisa mengalami kuasa Tuhan di dalam ibadah. Kuasa Tuhan di dalam kita mengalami kuasa Tuhan, yang pertama kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya, yang pertama adalah melalui puji-pujian. Ya, jangan dipikir puji-pujian di dalam gereja itu cuma ngisi waktu untuk nunggu yang terlambat gitu ya. Apalagi sing bagian terlambat ya. Pagi hari ini tak koreksi saudara ya. Saya menasehatkan, saya ingatkan. Jangan dipikir gak apa-apa kan sih puji-pujian gitu ya. Sing guyu kan kerosok kan gitu. Sing gak guyu gak ngerti mungkin saudara ya. Saudara, padahal di dalam puji-pujian itu ada kuasa Tuhan. Saya pernah melihat satu KKR, ya. KKR-nya cuma pujian penyembahan. Saya lihat bagaimana orang yang duduk di kursi roda, saudara. Ya, ketika pujian semangat, kukalahkan musuh dan melompat tembok. Orang yang duduk di kursi mencolot, saudara. Saya lihat itu, luar biasa. Puji-pujian. Ya. Di dalam puji-pujian ini di sini katakan apa? Di dalam puji-pujian dikatakan bersorak-sorailah. Bersorak-sorailah, ada semangat. Orang bersorak-sorai itu bersemangat. Jangan cuma dan gunung-gunung pun bersorak. Mau komporis dipateni. Waduh, ya, kita di gereja jangan pikiran ada di rumah. Ya. Kita konsentrasikan bersorak-sorai, kita bersemangat. Ya. Kita menikmati benar-benar hadirat Tuhan. Di dalam puji-pujian juga di sini dikatakan apa? Ayat yang keduanya, bersyukurlah kepada Tuhan. Jadi ada bersorak-sorak. Tembok Yeriko runtuh karena bersorak-sorak. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengalami stres. Ya, stres. Stres itu bisa dikalahkan dengan kalau kita ini bersukacita memuji Tuhan. Bersorak-sorai di dalam Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara di gereja mumpung ono kesempatan bertepuk tangan sekeras-kerasnya, yo sekeras-kerasnya saudara. Ya, mumpung gak ono larangan tuh,
Ya. Sekeras-kerasnya supaya apa? Supaya sehat. Duh, gak ada tepuk tangan gitu ya. Tepuk tangan yang keras ya. Nah, ya, apalagi tepuk tangan sampai abang kabeh ngono Saudara. Ya. Nah, Saudara, supaya apa? Supaya sehat. Ya. Supaya benar-benar pikiran kita ini enggak stres. Ini saya memberikan sedikit kesaksian, jangan pikir pendeta itu gak iso stres Saudara ya. Saya waktu ada varian Delta, ya, kan banyak yang meninggal Saudara. Termasuk beberapa teman saya pendeta juga meninggal. Ya, teman dekat saya juga di dalam sering pelayanan bersama saya, dia pemain musik juga meninggal. Saya juga waktu itu dalam pekerjaan anak saya sudah Pak, toko itu tutup penai. Wis gini. Gak boleh keluar, gak boleh ini, gak boleh itu. Waduh Saudara ya, sama anak saya. Waduh, keluar rumah gak boleh Saudara. Jadi cuma olahraga ada di terasan. Gak bisa keluar. Pelayanan sementara saya hentikan semua Saudara. Termasuk pernikahan. Ya, saya kan di departemen pernikahan. Berhenti semua. Saya ngomong wis untuk sementara saya off dulu 2 bulan. Stres Saudara. Ya, karena apa? Berperang di dalam pikiran. Di dalam pikiran. Sampai saya ini akhirnya badan ini karena makan enggak bisa nyaman, tidur enggak bisa nyaman, turun sampai 5 kilo. Apa nipis tipis tambah tipis Saudara. Saudara tahu? Apa enggak berdoa? Berdoa Saudara. Berdoa. Tapi doanya cuman hanya sekedar. Loh bayangkan Saudara ya. Akhirnya apa? Waktu itu saya ini berlutut. Tuhan katakan, kenapa kamu kok stres? Apakah aku enggak sanggup menolong engkau? Aku sudah memberikan kuasa kepadamu. Akhirnya Saudara, saya ini berdoa sungguh-sungguh sambil menangis. Saya langsung berteriak, dalam nama Yesus, hai jiwaku, tenanglah engkau. Ya, jadi saya dengan suara keras ini langsung yang namanya jiwa saya, pikiran saya ini rasanya seperti terbuka, Saudara. Langsung seperti gelap itu menjadi terang. Seperti tadi ya, air mata menjadi permata itu tadi Saudara. Terjadi perubahan. Saya sampai, sejak saat itu Saudara, saya benar-benar Tuhan itu memang kadang-kadang mengizinkan ya, sesuatu itu memang terjadi. Ketika kita mengandalkan kekuatan dan pengalaman kita sendiri, akhirnya dibiarkan Tuhan. Sampai titik tertentu ketika kita lemah, Tuhan itu akhirnya mengingatkan kembali. Puji Tuhan Saudara. Ya, dan sampai hari ini puji Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan apapun yang terjadi. Ya, bukan semakin walaupun tidak semakin baik ya keadaan. Ya, tetapi saya justru di dalam saat hari-hari ini saya merasakan benar-benar pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu Saudara, mari biarlah engkau bersorak-sorak di dalam Tuhan. Apalagi kita dikatakan bersyukurlah. Mengapa kita harus bersyukur? Firman Tuhan katakan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Tuhan, gak ono jawaban nih Saudara. Sebab Tuhan, amin. Kita mengucap syukur itu mengangkat kedua tangan. Bahwa segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bersyukurlah. Ya, kalau sampai hari ini mungkin usaha pekerjaan kita digoncangkan. Ya. Mungkin kesehatan kita digoncangkan. Baru-baru ini teman baik saya juga digoncangkan. Tiba-tiba ada penyakit tumor di kepalanya. Gak nanggung-nanggung bukan 1 tapi 7 Saudara.
ya, dibawa ke Penang, operasi. Waktu dioperasi bukan semakin baik, tambah semakin buruk sampai 6 bulan. Telepon saya istrinya, Pak Gai, aku wis gak kuat Pak. Ya wis gak kuat, kita hanya doa, berserah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kalau selama ini Tuhan masih pelihara. Dari Penang dibawa lagi ke Surabaya, saudara. Di Surabaya seminggu kemudian pulang ke rumah Bapak. Ya. Saudara, ada orang mati itu macam-macam. Ya, melalui penyakit yang seperti ini. Bayangkan saudara, setengah tahun kalau menghadapi penyakit seperti ini, berapa ratus juta mungkin bisa habis, saudara. Ya. Mengapa ini bisa terjadi? Nah, saudara, ada yang tanpa sakit. Tuh, kakak saya baru meninggal loh, ya. Jadi kakak atasnya saya persis, saudara. Kakak saya persis atas saya, beda 1 tahun sama saya. Mungkin saudara pernah dengar sepedaan meninggal di Sidoarjo, ya. Itu kakak saya. Sehat, ya, dari rumah nggak apa-apa, sampai Sidoarjo kok, saudara, ya. Tahu-tahu sesak napas, ya. Karena dia memang waktu ada varian Delta itu kan berhenti, enggak olahraga, saudara. Enggak olahraga, sampai akhirnya sepedanya dijual. Dipikir wis enggak usah sepedaan lagi, olahraga jalan aja. Ya wis nanti ambil aku jalan-jalan ke Grand City, saya ngomong. Belum, saudara. Waktu Delta ini turun beberapa waktu bulan apa itu ya? Januari apa Februari, sama anaknya dibelikan sepeda yang bagus. Aku mau sepedaan lagi, ya wis ditukokno sing apik, saudara. Yang bagus. Saking enaknya mungkin ya, sepedanya enak, saudara, ya. Tanpa pemanasan, ya, mungkin kurangnya latihan, saudara. Dianggap masih muda. 63 tapi semangatnya 36, saudara. Waduh. Grupnya grup yang yang kecepatan tinggi. Akhirnya sampai Sidoarjo, dia ngomong temannya, dodoku kok sesek yo, sesek aku tak balik aja. Baru puter, saudara, muter lagi naik flyovernya Sidoarjo, saudara. Dari itu turunnya wis gak nututi, ya. Dia awe-awe temennya, adik saya ditelepon. Ya, adik saya datang, rumahnya betulan Sidoarjo, didatang sudah dibawa mobil polisi, dalam perjalanan meninggal, tidak ada sakit. Ya. Nah, saudara, oleh sebab itu biarlah kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saudara tetap semangat, amin. Nah, bersyukurlah kepada Tuhan. Apalagi di sini katakan lagi ayat yang ketiga. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jadi dalam pujian itu ada sorak-sorai, ada ucapan syukur, kemudian ada nyanyian untuk Tuhan. Ya, kalau nyanyian dunia paling tidak enak, saudara, ya. Sakit hatiku, lapo loro hati, saudara, ya. Kan begitu, ya. Kalau di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya biar kita tetap memuji Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan, bukan untuk kita. Dan kita lihat lagi, di dalam kita beribadah bukan saja lawatan Tuhan, kita mengalami melalui puji-pujian, tapi yang kedua kita baca ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Bagian yang kedua, kita bisa mengalami Tuhan di dalam ibadah melalui firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya. Makanya seringkali kita bukan saja waktu ibadah, ya, ibadah itu memang secara bersama di gereja. Ada ibadah yang sehari-hari yaitu pribadi kita dengan Tuhan. Melalui firman-Nya. Kita baca firman Tuhan, Tuhan ubahkan melalui firman-Nya. Ya seperti yang tadi saya saksikan ya, ketika saya membuka ayat firman Tuhan, ini bukan kemudian kalau orang Cina ngomong, orang Tiongkok itu ngomong jiangxi ya. Kayak ramalan. Jangan Alkitab dijadikan seperti ramalan, Saudara. Tapi jadikan Alkitab firman Tuhan ini sebagai makanan sehari-hari. Makanan rohani kita yang perlu diisi, Saudara. Ketika engkau mengisi firman Tuhan itulah yang menjadikan. Maka dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu yang jadi. Kalau saudara baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saudara percaya firman Tuhan ada dalam saudara? Amin. Saudara percaya Roh Kudus ada dalam saudara? Kalau kita percaya Roh Kudus ada dalam hidup saudara, firman-Nya ada dalam saudara, itu tadi. Mintalah, maka semuanya akan dijadikan. Akan terjadi. Makanya di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saudara, yang kita dengar hari-hari ini apa? Apakah sesuatu kabar yang menakutkan? Ya, saya percaya seperti pujian tadi ya. Kelam kabut, bahkan mungkin hujan lebat, gelap kabut hitam. Mungkin hujan masalah itu terjadi. Tapi ingat, di balik hujan itu ada pelangi. Amin. Di balik hujan ada pelangi. Ya. Nah, saudara, inilah yang harus ada dalam hidup kita. Kita harus mengubahkan pola pikir kita, ya, dengan kebenaran firman Tuhan. Coba ketika bujang Elisa, ya, waduh, tuanku, celakalah, kita dikepung. Tetapi Elisa ngomong, banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalau mata kita belum terbuka, masih tertutup dengan masalah, kita hanya melihat masalah. Tapi kalau Roh Kudus, firman Allah di dalam hidup kita, maka Tuhan itu akan menerangi. Makanya di dalam kitab Bilangan dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ingat ya, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Nah, saudara, sekarang apa yang kita lihat di dalam hidup kita? Apakah cuma kubangan masalah? Saya kemarin juga ada konseling bagaimana menghadapi masalah keluarga. Seperti buah simalakama, saudara. Mau ditinggal susah, tidak bisa, masih terikat. Kalau terikat di dalamnya, bonyok, ya. Punya saudara-saudara yang suka
yang istilahnya rodok bocor alus, saudara. Ya. Bagaimana cara menghadapinya? Saya katakan wah susah. Ya. Mau dibawa ke dokter psikolog, ya saya ngomong ke dokter psikolog, aku ini gak gendeng, loh lah repot saudara. Ya, aku ini gak gendeng kok digondek dokter psikolog, loh lah bingung saudara menghadapi ini. Tapi mamanya dipukuli, saudaranya dipukuli saudara. Iya kalau anak-anak saudara. Bagaimana menghadapi? Nah saudara, saya katakan cuman firman Tuhan dan Roh Kudus yang sanggup mengubahnya. Memang butuh waktu. Ya, butuh waktu dan butuh kemauan dia untuk berubah. Kalau dia tidak punya kemauan untuk berubah, ya tidak bisa. Saya berapa banyak menghadapi orang sudah menghadapi pernikahan yang seperti ini. Mau cerai tidak bisa, ya toh. Selalu saya nasihati apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Iya Pak, tapi dia kok orang gendeng ya apa Pak? Nah ini yang bingung saudara. Makanya saya ngomong, makanya kalau pacaran dilihat dulu gendeng apa enggak, saya ngomong. Ya, loh, bener enggak kira-kira ya? Loh, saudara kita sekarang harus benar-benar terbuka loh ya. Pacaran kalau kita punya anak dilihat, iki rada ono gendengnya apa enggak? Loh kalau enggak diantemi terus ya apa saudara? Kira-kira ya apa? Ya, makanya di dalam konseling pranikah itu saya memberikan bimbingan. Kalau pasangan saudara bakal suami ini enggak benar atau bakal istri enggak benar, itu karno saya ngomong. Loh kan benar toh, daripada saudara menikah akhirnya bukan bulan-bulanan, harian saudara. Loh lah enak bulan-bulanan ya diantem sak ulan pisan ngono. Lah jadi harian. Lah jadi sansak saudara. Nah saudara, kita kembali kepada firman Tuhan ya. Hanya firman Tuhan yang sanggup mengubahkan. Makanya ketika perwira di Kapernaum ada hambanya sakit, mengundang Tuhan Yesus, ketemu di jalan, wes aku enggak layak menerima engkau di rumahku. Wes katakan sepatah kata saja, aku percaya hambaku itu sembuh. Wah, coba saudara ya. Yang dia butuhkan adalah firman yang keluar daripada mulut Tuhan Yesus. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan firman itu juga ada di dalam saudara dan saya. Katakan sepatah kata saja. Saudara percaya firman Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita? Amin. Ya. Firman Tuhan itu mengubahkan. Akhirnya apa? Ya wis pulanglah. Bahwa hambanya itu sembuh. Iman yang seperti ini tidak pernah dijumpai. Nah saudara, dia butuh firman ucapan yang diucapkan. Makanya saya katakan sudah ajak komunikasi, ya, ajak fellowship, ngomong-ngomong yang enak, jangan saling menyakiti, ya, ajak berfellowship, berdoa, ajak berdoa. Masa orang berdoa ngantem kan ndak ono saudara ya. Kira-kira ada nggak orang ngantem doa dalam nama Yesus loh? Nggak ono ya ngantem setan saudara. Ndak ada, ya. Nah, melalui firman Tuhan, Tuhan ubahkan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat lagi sekarang bagian yang ketiganya. Yang ketiga adalah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas mulutnya. Nafas mulut ini berbicara tentang Roh Kudus. Tentang urapan Roh Kudus. Di dalam kita beribadah bukan saja melalui pujian, melalui firman, tetapi juga melalui urapan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, tidak mampu. Karena Roh Kudus inilah yang memberikan hikmat,
Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, mohon pengurapan Tuhan, Roh Kuduslah yang ada di dalam hidup kita. Dialah yang menerjemahkan, menguraikan, memberikan hikmat kepada kita. Saudara, kadang-kadang saya sendiri ketika menyampaikan firman Tuhan, Pak tadi kok iso ngomong ngono, Pak? Tidak tahu. Ya. Saya percaya Roh Kudus inilah yang menyingkapkan. Roh Kudus inilah yang menyingkapkan segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Tuhan. Oleh sebab itu saudara, selalu mintalah, Tuhan urapilah aku dengan urapan yang baru. Seringkali saya meminta kepada Tuhan, Tuhan hampir tiap hari, hampir tiap berdoa, Tuhan urapilah aku dengan urapan yang baru. Kita butuh urapan Tuhan. Tanpa urapan Tuhan kita tidak mampu saudara mengatasi masalah. Makanya firman dan Roh Kudus inilah yang menjadikan, ya, sampai dikatakan dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Makanya saudara, seringkali saya sampaikan di sini, saksikan juga pernah, ya. Kalau saudara punya usaha toko, saudara ditanya, ya apa pasarane? Yang ngomongnya luar biasa. Oh, enggak ono sing tuku. Sapa ngomong enggak ono sing tuku? Sing tuku masih di dalam perjalanan. Eling ya, ya. Ya apa kabare? Ya apa toko nih? Rame luar biasa. Loh ini adalah ucapan. Ya, saudara kok ketenggengan kabeh saudara? Loh, saudara ini bukan bim salabim saudara, tapi saudara percaya apa yang saudara ucapkan itu akan menjadi sebuah kenyataan. Seringkali saya katakan, ya, ada yang ngomong, Pak kok sepi Pak, sing tuku sik di dalan, masih di dalam perjalanan. Coba sales wis sepi, saudara tanya, ya apa Pak pasaran? Iya mati. Mati. Ditambahin penting mati klesek. Waduh mati klesek mana? Yo. Coba saudara ya. Kalau saudara ngomong luar biasa. Sing gak ono sing tuku, sapa ngomong gak ono sing tuku masih di dalam. Amin. Maka apa yang engkau ucapkan itu menjadi sebuah kenyataan. Loh, ucapan itu melemahkan loh saudara ya. Ada seorang sales, iya Pak, mau aku kemumet gak oleh orderan belas. Bukan belas loh saudara, tapi belas. Ya. Itu tadi seperti mati ditambah meneh klesek maneh saudara ya. Nah. Oleh sebab itu saudara, saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam saudara, saya percaya apa yang kau ucapkan bersama firman-Nya, itu tadi dikatakan, dia yang akan melaksanakan. Coba kita baca di dalam Roma pasal 9. Roma pasal 9 ayat yang ke-28. Roma pasal 9 ayat yang ke-28. Hampir sama bunyinya sama tadi ya, ayat yang ke-8, ke-9 tadi. Ayo baca bersama-sama, Roma 9 ayat 28, 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Amin. Firman dan Roh Kudus itu ketika dikatakan Tuhan akan melakukannya. Melaksanakannya dengan sempurna dan segera. Nah saudara, mengapa Daniel juga dipakai oleh Tuhan? Firman Tuhan katakan, di dalam diri Daniel ada namanya roh yang luar biasa. Saudara percaya di dalam saudara ada roh yang luar biasa? Amin. Jawilan kanan kirimu, di dalam kamu ada roh yang luar biasa. Lu kok menengah ya saudara? Lu penting loh saudara ya. Di dalam kamu, apa meneh ngomong meneh, elek-elek ong ini
roh yang luar biasa ada saya. Apa meneh ganteng ini saudara ya? Amin. Wis ganteng ditambah meneh roh yang luar. Makanya Yusuf kan ada roh yang luar biasa. Tante Potifar katut saudara. Loh, coba saudara. Karena apa? Ada roh yang amin. Nah saudara, sebagai ayat yang terakhir ya. Sebagai ayat yang terakhir. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-20 ayat yang ke-7. Ayo baca bersama-sama dengan suara yang keras. Mazmur 20 ayat yang ke-7. 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekarang aku tahu. Nah ya, jangan sampai saudara pulang dari tempat ini, sekarang aku enggak tahu. Wah mateng. Sekarang aku tahu. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudara yang diurapi? Amin. Saudara yang diurapi, Tuhan lambaikan tangan saudara dan berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang aku tahu. Dulu aku nggak tahu, gitu loh ya. Dulu nggak tahu, tapi sekarang aku tahu. Ya, berarti betapa pentingnya kita ini mendapat urapan dari Tuhan. Seperti Daud ketika diurapi Samuel, dikatakan sejak saat itulah Tuhan, roh Tuhan itu berkuasa atas Daud. Sejak saat itu. Nah, ketika Roh Kudus itu mengurapi saudara, sejak saat itulah. Mintalah pada pagi hari ini saudara, ya. Minta dengan sungguh-sungguh, Tuhan, urapi aku dengan urapan yang baru. Supaya ketika saudara pulang dari tempat ini, tidak seperti saudara datang tadi. Dengan letih, lesu, beban berat, saudara pulang, saya percaya, saya orang yang diurapi Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya